Berbagi bersama. Hello everyone. Apakah kamu pernah memiliki, menggunakan, atau melihat barang-barang dalam cuplikan tersebut sebelumnya? Apakah kamu pernah mencari tahu dari mana produk tersebut berasal? Coba kita berpikir sejenak deh. Apa mungkin sebuah iPhone yang kita lihat di pusat perbelanjaan modern diproduksi di Indonesia dan bukan negara lain seperti California atau negara lainnya? Apakah mungkin semua produk kosmetik yang kita lihat di supermarket ada begitu saja di Indonesia karena negara kita yang membuatnya? Dan rasanya kita bisa sepakat deh, bila film yang kita nikmati di Netflix itu tidak semuanya diproduksi di Indonesia kan? Dan bagaimana bisa kita mengenal sosok ini? Padahal dia tidak terlahir di Indonesia dan juga tidak tinggal sehari-hari di sini. Intinya, dari mana barang tersebut berasal? Jawabannya adalah negara di luar Indonesia. Baik itu negara yang berasal dari benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, atau Amerika, yang pasti apa yang ada di rumah kita sedikitnya pasti ada unsur negara lain. Kok bisa ya? Yap, semua itu karena adanya globalisasi. Jadi, apa itu globalisasi? Mari kita bahas dengan lebih serius secara sosiologis. Secara sederhana, globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antar individu, kelompok, atau korporasi, bahkan pemerintahan di berbagai negara. Dengan adanya globalisasi ini, secara tidak langsung muncul adanya keterkaitan sekaligus keterikatan minimal terhadap informasi yang berasal di luar wilayah kita. Ya, maksudnya adalah di luar Indonesia. Globalisasi ini mengalami percepatan sejak abad 19, di mana pada abad tersebut terjadi perkembangan yang pesat di dunia teknologi transportasi dan komunikasi. Adanya teknologi tersebut memberikan kemudahan antar manusia untuk saling berinteraksi sehingga mendorong terjadinya pertukaran dan perluasan seperti dalam hal perdagangan internasional, ide, dan budaya. Dalam sosiologi sendiri, globalisasi dapat dibahas melalui 3 bidang utama, yakni ekonomi, budaya, dan politik. Pada bidang ekonomi, globalisasi menyebabkan peningkatan ketergantungan ekonomi yang akhirnya memunculkan adanya pasar global. Di mana dalam pasar global, sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan negara maju untuk mengendalikan seluruh arus perdagangan. Berkat hal tersebut, banyak negara berkembang dapat meningkatkan kegiatan produksi dan melakukan ekspor, serta dampaknya, lapangan kerja meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa pasar global telah menciptakan sebuah sistem di mana mayoritas negara berkembang sulit untuk berubah menjadi negara maju. Banyak sebab yang muncul, mulai dari posisi negara tersebut hanya sebagai penyedia bahan mentah dan pelaksana produksi hulu, rendahnya upah pekerja akibat SDM yang melimpah, tidak stabilnya kondisi ekonomi negara tersebut, dan lain sebagainya. Meskipun apabila kita mengesampingkan alasan-alasan tersebut, rasanya kita perlu bersyukur. Karena dengan adanya sistem ini, kita dapat memiliki barang yang kita inginkan dengan harga yang lebih murah daripada yang seharusnya. Yap, itu semua berkat eksploitasi yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, globalisasi budaya. Globalisasi budaya ini mengacu pada penyebaran ide, makna, dan nilai ke seluruh dunia yang mampu mempengaruhi hubungan sosial kita. Proses ini ditandai dengan adanya konsumsi budaya yang disebarkan secara luas dan masif. Budaya ini bisa berupa budaya populer, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai seni-seni yang diproduksi dalam sebuah industri. Artinya, itu bukanlah sebuah seni sejati, melainkan seni yang diciptakan dengan motif untuk mencari keuntungan dan akhirnya menjadi sebuah komoditi. Hal ini bisa berupa film, acara televisi, musik, fashion trend, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengkonsumsi budaya populer ini bisa jadi kamu, teman kamu, keluarga kamu, pacar kamu, guru kamu, dan orang lain di seluruh dunia. Ini bisa jadi hal positif dan bisa juga jadi hal negatif.
Hal ini dapat menjadi positif manakala kamu merasa terhibur, terinspirasi, termotivasi, dan tentunya kamu juga bisa memanfaatkan budaya populer ini untuk mencari keuntungan. Tapi di sisi lain, konsumsi yang berlebihan juga dapat membuat kamu lebih cinta nilai dan budaya negara lain. Sehingga pada akhirnya kamu mulai bertingkah laku layaknya bukan orang Indonesia dan tidak ingin melestarikan budaya negeri sendiri. Tentu tidak semua hal yang berasal dari negara luar buruk untuk kita. Ini adalah soal bagaimana kita mampu menyaring informasi dan mengaplikasikan apa yang baik untuk diri kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Bukan tentang identitas yang ini ya, tapi pemaknaan diri terhadap negara dan bangsa Indonesia. Terakhir, dalam bidang politik. Globalisasi politik ini mengacu pada proses masuknya suatu pola atau nilai pembaruan yang menguntungkan di bidang politik. Di dalamnya mencangkup pemerintahan nasional, organisasi pemerintahan, NGO internasional, organisasi gerakan sosial, dan lain sebagainya. Contoh dari adanya globalisasi politik adalah terciptanya hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, adanya hubungan multilateral yang dilakukan dengan negara-negara Asia, adanya PBB, penegakan HAM secara internasional, dan lain sebagainya. Dengan adanya globalisasi politik ini, pemerintah Indonesia tentu saja mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan citra dan kemampuannya sehingga terbentuk kepercayaan di masyarakat internasional. Adanya kepercayaan ini dapat memperlancar berbagai pembuatan kebijakan bukan hanya di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Seperti contoh, pembangunan MRT di Indonesia yang tentu tidak akan terjadi tanpa adanya globalisasi politik. Begitulah penjelasan singkat terkait globalisasi ekonomi, budaya, dan juga politik. Sekarang, mari kita bahas mengenai kapitalisme, arus ekonomi global, dan dampaknya. Untuk lebih mengetahui tentang pembahasan ini, kamu bisa mendalaminya dengan menonton video dokumenter berjudul The Agony of Reform dan The Battle of Idea. Secara singkat, video tersebut membahas mengenai pertarungan gagasan antara paham kapitalis dan sosialis untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ditakuti berbagai negara, seperti inflasi, pengangguran, stagnasi, dan berbagai masalah ekonomi lainnya. Pertarungan gagasan ini bukan hanya dibawakan oleh para ekonom saat itu, melainkan juga para petinggi negara seperti presiden dan menteri yang tengah menjabat. Pertarungan gagasan ini bukan hanya membahas mengenai keunggulan pemikiran dari masing-masing paham, melainkan juga secara konkret harus mampu menyelesaikan dan mencegah permasalahan ekonomi. Sejarah tentu erat kaitannya dengan aktor sejarah itu sendiri. Saat itu, dua ekonom terkenal yang memiliki gagasan berlawanan ialah Friedrich Hayek dan John Maynard Keynes, di mana Hayek merupakan seorang ekonom terkenal yang mengkritik adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan Keynes merupakan seorang ekonom yang menentang adanya sistem pasar bebas. Baik pemikiran Hayek atau Keynes, keduanya sempat memiliki panggung untuk membuktikan gagasannya. Meski dalam pertandingan ini, tidak ada kemenangan atau kekalahan yang dapat dilihat secara mutlak. Secara singkat, saat itu gagasan sosialis sempat menjadi panutan dan perhatian berbagai negara sejak keberhasilan Uni Soviet dan Cina dalam mengatur persoalan ekonominya. Namun hal tersebut tidak bertahan lama. Sejak permasalahan ekonomi hadir pada negara-negara penganutnya, manakala terjadi stagnasi ekonomi, minimnya motivasi usaha, memburuknya kualitas pelayanan, rumitnya birokrasi, sulitnya kepastian izin usaha, korupsi, dan berbagai masalah lainnya. Permasalahan ini akhirnya menjadi peluang bagi paham kapitalis untuk maju dan membuktikan eksistensinya hingga saat ini. Di sisi lain, terdapat hal yang perlu dicermati dan dikaji lebih dalam terkait dengan kapitalisme, yakni perubahan sosial yang terjadi akibat kapitalisme tersebut. Industrialisasi sebagai pemicu terjadinya globalisasi kini berbalik menekan industri agar semakin masif dilakukan.
Globalisasi mampu menciptakan pasar baru, di mana dengan munculnya pasar baru, maka permintaan barang dapat meningkat, sehingga terjadi pula peningkatan kegiatan produksi. Didukung dengan adanya mesin produksi, teknologi komunikasi, dan transformasi, membuat kapitalisme global semakin mudah dilakukan. Belum lagi konstruksi yang diterapkan seperti Gospel of Wealth dan self-strengthening membuat masyarakat yang terjebak di dalamnya dapat tidak merasakan kontrol dari kapitalisme tersebut. Berlangsungnya paham ini bukan berarti tidak menimbulkan kerugian. Isu-isu yang muncul akibat hal ini diantaranya seperti perputaran uang yang terpusat pada orang kaya, terjadinya monopoli pasar, sulitnya mobilisasi status sosial, peningkatan jumlah imigran ke kota, meningkatnya area kumuh, diskriminasi wanita dan anak yang menjadi tenaga pekerja, dan permasalahan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa kapitalisme ternyata mendorong untuk terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengherankan bila terdapat pihak yang menentang paham ini dan muncul berbagai aksi serikat pekerja yang berusaha menuntut haknya secara adil. Ada beberapa tindakan mitigasi yang dapat dilakukan oleh negara atau perusahaan untuk mengatasi efek negatif dari tindakan tersebut, yakni dengan memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan pekerja, menyatakan anti monopoli, menyetujui kondisi ketidakadilan pekerja, memenuhi tuntutan pekerja, dan membatasi dominasi teknologi barat. Namun, meskipun saran mitigasi tersebut telah diketahui, akan jauh lebih baik bila negara tersebut dapat memikirkan kembali potensi ekonomi yang dimiliki dan secara berani membatasi dominasi kapitalisme global. Menguatkan strategi ekonomi yang bersifat lokalitas dapat menjadi salah satu pilihan agar negara tersebut tidak dibayangi oleh kontrol ekonomi global yang rentan akan isu-isu yang bersifat eksploitatif. Meskipun tidak dipungkiri bahwa mungkin negara tersebut pada akhirnya juga harus berjalan berdampingan dengan sistem global yang ada. Saya Aulia Rahmawati, mahasiswa Sosiologi FISIP Unpad. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.